Hurley sangat marah sekarang karena dia tidak memperhatikan keanehan orang di sampingnya. Seperti yang diketahui semua orang, orang yang berdiri dengan acuh tak acuh di depannya melaporkan berita saat ini adalah Feng Tianxing yang paling ingin dia bunuh. Apalagi karena kejadian yang tiba-tiba, Feng Tianxing bahkan tidak menutup batu foto, jadi mereka merekam pembicaraan mereka. Feng Tianxing, yang telah menemukan ini, secara alami tidak memiliki pemikiran ekstra. Begitu sebuah pikiran bergerak di dalam hatinya, dia punya rencana di dalam hatinya. Karena kesempatan itu langka, itu harus digunakan dengan bijak. Aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Bawahanmu harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Hurley berpikir sejenak. Dengan cara ini, Anda pergi ke gudang untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Itu adalah kompensasi untuk para penguasa kota ini, untuk sementara menghentikan mulut mereka. Dan kemudian membiarkan mereka mengisi kembali tentara dalam jumlah yang telah ditentukan sesegera mungkin. Kamu bisa memberi mereka sedikit lebih banyak sumber daya. Ketika aku meminta mereka untuk melengkapi sistem lengkap dalam 10 hari, beri mereka 5 hari lagi untuk membuat pilihan yang baik dan mengolah elit. Aku ingin tentara iblis ini tersedia. Itu baru saja muncul dengan rencana Hurley selanjutnya. Jelas tidak sejalan dengan ide Feng Tianxing. Setelah pemikiran singkat, ini terus mendorong. Fang Caitan dan Tuan Kota mengirim pesan. Aku ingin tahu apakah Tuan Heli tahu. Bagaimana kita harus menanggapinya di sini? Tanji adalah salah satu pendukung Hurley, dan setidaknya dia harus mengatasi keraguannya. Hurley pun menerima kemarahan di hatinya dan berencana untuk menangani masalah ini terlebih dahulu. Apa yang ingin Tanji tanyakan? Melirik surat-surat di atas meja, Hurley sedikit mengernyit. Bukankah ini dikirim pagi ini? Mengapa masih di sini? Setelah memikirkannya, Hurley berubah pikiran dan melemparkan surat itu ke Feng Tianxing. Dengan cara ini, kamu bisa pergi ke sana untukku, dan katakan padanya saat kamu mengirimkan surat bahwa selama aku menjadi Laksamana, aku akan memberinya banyak keuntungan. Selain itu, ada 10 kota sebagai hadiah, selama dia terus mengikuti rencananya, memenangkan penguasa kota, dan menurut rencana awal kita, gunakan sisa-sisa umat manusia sebagai dalih, kumpulkan anak buahnya, dan ambil sebidang tanah ini sebagai miliknya. Selama kita memiliki tanah, kita memiliki modal untuk membangun pintu kita sendiri, dan kita memiliki sebidang wilayah di antara iblis yang menjadi milik kita. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Feng Tianxing. Katakan saja padanya seperti ini. Jika dia masih memiliki pertanyaan, dia akan memberitahuku ketika saatnya tiba. Feng Tianxing mengangguk diam-diam dan melanjutkan. Surat-surat di meja ini sudah disortir, dan beberapa hal sepele yang tidak begitu penting diletakkan di sebelah kiri. Ada 2 hal penting yang perlu kamu ambil keputusan sekarang, maka bawahan akan mengirimkan suratnya terlebih dahulu. Setelah berbicara, Feng Tianxing membungkuk dan memberi hormat, lalu meninggalkan gua. Saat dia meninggalkan gua, Feng Tianxing tidak bisa menahan keringat di dahinya. Kekuatan Hurley lebih kuat dari yang dia duga. Jika dia melakukan sesuatu di tempat ini, dia hanya akan bola-balik. Untuk membunuh Hurley, dia harus memotong sayap Hurley terlebih dahulu. Biarkan dia dipaksa bertarung sendirian dengan dirinya sendiri. Kekuatan Hurley sendiri sangat kuat, ditambah dengan bawahan yang dibudidayakan dengan hati-hati ini. Tidak perlu berpikir untuk bertarung sendirian. Jika tidak, Hurley tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengolah tentara iblis ini. Meskipun membosankan untuk memotong sayap, itu dapat memperpendek jarak antara Feng Tianxing dan Hurley dalam kekuatan keseluruhan. Kekuatan Feng Tianxing tidak buruk sekarang, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak dapat menggunakannya banyak, dan tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Hurley. Meninggalkan sarang Heli jauh-jauh, Feng Tianxing melarikan diri ke hutan, dan tidak pernah ditemukan lagi. Di dalam gua, satu orang memasuki gua dan melihat bahwa Heli cukup puas, tidak semarah sebelumnya, dan para iblis bingung. Aku tidak tahu apa yang ditemukan Sang Jenderal. Dengan apa yang diketahui bawahanmu tentang Sang Jenderal, jika tidak ada kabar baik, kamu tidak akan bisa membunuh amarahmu begitu cepat. Hurley mengangguk setuju dan menunjuk ke surat di atas meja. Hari ini, saya menemukan bawahan yang baik yang bekerja dengan cermat dan detail. Lihat surat ini dan bagi menjadi beberapa tumpukan sesuai isinya. Tumpukan ini adalah ketidakpuasan para penguasa kota, dan tumpukan ini adalah pendapat bawahan saya. Hei, sebenarnya masih diproses apakah persyaratannya mendesak atau tidak. Atur satu persatu, ini bisa dilakukan. Naik dan lihatlah, orang ini bisa melakukan banyak hal dengan baik. Ketika dia menyelesaikan misi ini, biarkan dia datang kepadaku untuk melakukan sesuatu. Ketika waktunya tiba, kita bisa melihat bagaimana kekuatannya. Jika kekuatannya masuk akal, dia akan menjadi tangan kananku. Hurley menghela nafas pada dirinya sendiri di sini, dan wajah Mozu tiba-tiba menjadi sedikit buruk. Dia mencoba membuka mulutnya beberapa kali, tetapi dia masih menahannya. Lagi pula, bawahannya tidak datang ke sini untuk menangani hal-hal ini hari ini, yang dianggap kelalaian. Jika mereka dilacak, akan ada hukuman. Saat dia memikirkan bagaimana menjelaskannya,
Hurley berbicara lagi. Dengan cara ini, saya akan memberi Anda posisi baru. Karena Anda dapat menemukan orang seperti itu, Anda pasti akan menemukan beberapa lagi. Di masa depan, Anda tidak perlu khawatir tentang informasi ini untuk saat ini. Saya akan melakukannya datang dan rasakan. Ras iblis buru-buru mengangguk berterima kasih. Tetapi setelah berterima kasih, itu menjadi malu untuk sementara waktu. Bagaimana dia akan menemukannya? Saya tidak tahu siapa orang itu sebelumnya. Jadi mengapa saya menyetujuinya ketika pikiran saya menjadi panas? Setelah memikirkannya, saya merasa tidak akan sulit menemukan anak laki-laki lain yang cocok. Bagaimanapun, tidak mungkin orang itu kembali. Jadi saya hanya membuat alasan dan mengatakan bahwa dia sudah mati. Hurley sama sekali tidak menyadari pikiran lawannya. Sama seperti dia tidak mengetahuinya saat ini. Feng Tianxing tersenyum setelah meninggalkan markasnya dengan selamat. Hurley, idiot ini, baru saja melempar umpan kecil dan terpancing. Hahaha. Risikonya kali ini tidak kecil, tetapi hadiahnya juga tidak kalah besar. Sepotong bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Hurley memiliki pikiran jahat adalah kunci Feng Tianxing untuk memenangkan eselon atas ras iblis dan mendapatkan posisi laksamana. Bayangkan saja, Feng Tianxing memiliki bukti seperti itu di tangannya. Dia masih bekerja keras untuk menenangkan iblis, dan bahkan menyumbangkan uang sendiri. Setidaknya sejauh ini, tidak dapat dilihat bahwa masalah ini bermanfaat bagi Feng Tianxing. Di sisi lain, Heli, di depan bukti di tangan Feng Tianxing, itu adalah hati harimau dan serigala yang sebenarnya. Siapa yang bisa menerimanya dari eselon atas ras iblis? Melihat batu bayangan di tangannya, Feng Tianxing sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dapat dikatakan bahwa petualangan hari ini ditakdirkan untuk menjadi kunci untuk membiarkan Feng Tianxing mendapatkan pijakan. Tepat setelah meninggalkan kamp, Feng Tianxing tiba-tiba berhenti, dan dengan indera penciumannya yang tajam, dia mencium sesuatu yang berbeda. Baunya sama dengan yang kucium di kamp Hurley sebelumnya. Apakah itu hanya lewat, atau kamu hanya datang untuk menangkapku? Saat pikiran di dalam hatinya muncul, Feng Tianxing tiba-tiba menjadi tegang. Dia tahu bahwa dalam periode waktu berikutnya, tidak banyak yang bisa dia lakukan, entah melarikan diri sekarang, atau terus berpura-pura, bertaruh bahwa tujuan pihak lain bukanlah untuk menangkapnya.